Kultur stelsel yang digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 menimbulkan malapetaka besar bagi petani di Pulau Jawa. Aturan dan kebijakan yang dapat ditarik ke kiri dan ke kanan sekehendak hati penguasa akhirnya memicu kemiskinan dan kelaparan bagi penduduk. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah kesengsaraan petani Pulau Jawa di masa kultur stelsel. Sistem tanam paksa atau dikenal dengan kultur stelsel menimbulkan malapetaka besar bagi penduduk dan rakyat Indonesia. Belanda tidak hanya mengeruk kekayaan bumi Indonesia, tetapi sekaligus memeras tenaga penduduk. Belanda berhasil memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sistem tanam paksa yang digagas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bos pada tahun 1830 mengantarkan dirinya memperoleh penghargaan dari Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1839. Van der Bos memperoleh gelar Graaf. Di saat yang sama, penduduk Indonesia hidup dalam kemelaratan dan kemiskinan. Para sejarawan menjuluki Van der Bos sebagai gubernur Hindia Belanda terkejam. Sistem tanam paksa yang digagasnya lebih kejam dari sistem monopoli yang pernah digunakan oleh VOC. Bila dalam sistem monopoli masyarakat hanya diwajibkan menjual komoditas tertentu kepada VOC, sedangkan dalam sistem tanam paksa masyarakat di Pulau Jawa dan beberapa daerah lain seperti Sumatera Barat diwajibkan menanam komoditas yang laku dijual di pasar Eropa. Komoditas tersebut ditanam di tanah milik penduduk, sedangkan hasilnya harus dijual pada Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Munculnya ide sistem tanam paksa didorong oleh kondisi keuangan Belanda yang terkuras akibat terlibat banyak peperangan. Di antaranya peperangan Belanda dalam menghadapi Napoleon Bonaparte di Eropa, perang kemerdekaan Belgia dari Belanda, dan perang Diponegoro. Peperangan besar tersebut membuat Belanda terlilit hutang, negara diambang kebangkrutan. Gubernur Hindia Belanda Johannes van der Bos mengambil jalan pintas dengan menindas penduduk Pulau Jawa melalui sistem tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa kemudian diundangkan dalam lembaran negara Stadblad tahun 1834 nomor 22 yang memuat 7 aturan, diantaranya 1. Penduduk diminta secara sukarela menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami kopi, tebu, dan teh. Yang kedua, penduduk wajib memelihara tanaman tersebut dengan waktu kerja yang tidak melebihi waktu pemeliharaan padi milik rakyat. Sedangkan yang ketiga, tanah yang digunakan untuk tanaman paksa dibebaskan dari pajak. Aturan yang keempat, jika hasil panen melebihi pajak tanah, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada rakyat. Dan yang kelima, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani menjadi tanggungan pemerintah. Yang keenam, penduduk yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Dan yang ketujuh, pengawasan tanaman paksa diserahkan kepada pejabat pribumi, bupati, dan kepala desa, dan didukung oleh pejabat Hindia Belanda yang meliputi residen, asisten residen, kontrolir, dan direktur tanaman. Di atas kertas, aturan tanaman paksa tidak terlalu memberatkan, namun dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan. Pejabat pribumi berlomba-lomba memaksa rakyat menanami komoditas milik pemerintah. Waktu kerja menjadi tak terkendali. Petugas
warga Eropa yang dijadikan kepanjangan tangan pemerintah Hindia Belanda dengan sewenang-wenang menarik ulur aturan sekehendak hatinya demi meraih keuntungan pribadi. Pada akhirnya, hampir seluruh tanah produktif milik penduduk digunakan untuk menanam komoditas ekspor. Lahan petani yang digunakan untuk padi tak lagi tersedia. Penduduk dipaksa bekerja rodi untuk mengurus tanaman milik pemerintah. Pajak tanah tidak pula dihapuskan. Kelebihan hasil panen rakyat pun tidak dikembalikan kepada petani. Dan yang lebih menyengsarakan lagi, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Penindasan demi penindasan hanya dapat diterima dengan pasrah. Pejabat pribumi yang diharapkan dapat membantu memperjuangkan nasib petani ternyata bertindak lebih kejam dari pemerintah kolonial. Kemiskinan dan kemelaratan menimpa rakyat, khususnya penduduk Pulau Jawa dan beberapa daerah lain yang terkena sistem tanam paksa. Penduduk layaknya dijajah secara bertingkat. Dijajah oleh penjajah Belanda dan juga dijajah oleh bangsa sendiri. Demikian kejamnya penjajahan yang telah dialami penduduk Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang terkena sistem tanam paksa. Semoga sejarah pahit ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anak bangsa. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.